Sampai apa ngai naku pasai kau ina kebaran kana sama tanta jirona sama tanta jirona pamai adengke nyawa si na boko kanjing-kanjing tamasai leinake tamasai leinake sampai apa ngai naku pasai kau ina kebaran kana sama tanta jirona sama tanta jirona pamai adengke nyawa si tanya-tanya
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kembali Kisedes si Buntul lagi di acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Nah, kali ini sahabat budaya, iya, di acara kabar pagi obrolan santai Pro 4 RRI Makassar 92,5 ya, melalui FM 92,5, dan juga Anda bisa saksikan di Pro 4 RRI Makassar melalui Facebook ya. Nah, apa kabarnya pendengar tak? Siapa lagi ini yang monitor pagi ini? Kasih hadir ki dulu. Ini Jono memang gayaan aja, selalu kirim. Maksudku itu saya jangan dikirim lewat gambar, langsung saja dibuktikan yang mana itu dibilang kue apa kan jebu hawan ya. Kue songkolok bandang. Lentong ini konotasinya kau aja no. Ya, oke. Yang monitor pagi ini silakan bisa kirim pesan WA dan juga melalui kolom komentar di Facebooknya Pro 4. Halo Pak Budianto, Pak RT di BTP ini. Pak Budianto selamat mendengarkan. Ada Andi Tenri, salam Barik Basa Dembaji. Terus ada Ibu Hawania sama Pak Suleman, monitor kah? Ya, terus siapa lagi? Bunda Haji Ani di Kompleks Perhubungan Udara, selamat ki monitor juga. Ada Pak Haji Marsuki Yusuf, halo Pak Haji. Ibu Sudarsia, sehat-sehat aja ki Ibu Sudarsia, gimana kabar tak? Nah, siapa lagi ini? Kalau sekarang saya sendirian. Kalau pergi Pak di luar sama Mbok Rusek Kak di warkop di. Kalau di studio sendiri Kak dulu. Iya. Siapakah lagi yang monitor? Ada Ibu Nur Hudaeng, Pak Nurdin. Biasanya kalau hari Minggu ini banyak ini pendengar yang
lagi menikmati jogging. Jogging di mana ya, di titik-titik lokasi di Kota Makassar. Dan sekarang itu Kota Makassar mana di jalan apapun ini semua banyak terlihat masyarakat peduli dengan kesehatan ya, yaitu jogging atau lari dan berolahraga ya, apalagi hari Minggu ini kesempatan. Baik sahabat budaya, kali ini saya akan hadirkan tentang Makassar F8 ya. Makassar F8 tentunya merupakan event yang menggabungkan beragam potensi seni budaya dan gastronomi Indonesia. Saya terima telepon tak dulu ini. Apakah minat Ki dengan F8 ini ada di Kota Makassar? Assalamualaikum. Oh, Opu. Opu Amran ya? Oh, kalau Opu Amran kan dia bukan di Kota Makassar ini tinggalnya, jadi F8. Kita tahu juga F8 Opu Amran. Itu sistem olahraga terbiasa itu. Olahraga F8 itu kegiatan olahraga semua itu. Oh, bukan eventnya. Iya. Itu baru mau saya infokan Ki nama telepon Maki. Oh iya. Iya, jadi F8 itu eventnya. Betul. Saya lagi karena mungkin gara-gara kurang minum kopi. Ngapa nak kopi saya disalahkan kok dong. Tadi. Oke deh. Jadi bagaimana di Wajo dia? Iya betul karena di Wajo itu juga sering dilakukan event-event begitu. Cuma event ya. Bukan cuma antar dari kecamatan itu biasa dilakukan Pak Bupati itu event-event tersebut. Misalnya semua anak-anak mahasiswa itu biasa itu kan ada panggungnya besar kan. Dulu di Wajo itu baru diperkenalkan di situ misalnya permainan tradisional biasa. Oke. Kalau event-event begitu karena sekarang ini Dembaji sekarang semuanya sekarang sudah mulai punah sekarang kalau menurut saya ini. Jadi harusnya itu kalau ada acara-acara event-event misalnya sekarang F18 ini harus betul-betul diperkenalkan itu permainan-permainan tradisional yang hampir punah ini. Misalnya itu macungke, malogo, dendeng, bahkan sekarang itu peta umpet jarang lagi dilakukan anak-anak zaman sekarang karena adanya namanya permainan online sekarang di di media sosial sekarang. Iya, jarang anak sekarang melakukan permainan tradisional begitu. Jadi serasa nanti itu mudah-mudahan adanya event ini di Kota Makassar nantinya bisa semakin anak-anak masa kini, anak-anak yang masih umur misalnya tingkat SD maupun SMP itu bisa mengenal namanya permainan tradisional tempo dulu. Oke. Ya, makasih. Baik, terima kasih Opu Amran sudah bergabung ya di acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Nah, jadi F8 ini sahabat budaya di Kota Makassar sementara berlangsung di Pantai Losari. Jadi event pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan ya yang ada di Kota Makassar. Jadi menargetkan jumlah kunjungan sebanyak 600.000 dan transaksi hingga 30 miliar rupiah. Wih, 30 miliar rupiah ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa putus-putus suaranya? Ya. Putus-putus. Bahkan kan dulu kue janda. Tasakok lalo. Sakit hati ya. Tepa janda sama teh. Nggak boleh itu begitu. Kalau dikasih lihat fotonya harus ada contohnya yang asli. Contohnya foto itu. Tanya dijual di situ di depan.
Di mana Sota? Ada di situ penjual di situ banyak. Tidak ada kalau di depan. Ini kawasan kuliner kuenya. Kalau di daerah sini belum, harus pergi ke belakang ke pasar. Tapi di situ di pasar-pasaran itu. Keluar pakai sedeng itu. Kan tidak bisa lewat itu lewat online. Ero Nanjo kalau dikirim fotonya. Bilang saja mau gratis lah. Nasami. Siapa yang tidak cari gorra? Di mana-mana kalau gorra itu alhamdulillah. Tidak cari gorra, tapi gorra yang cari. Bang tuh aja masuki ke ini. Masih bobo ya. Atau pergi sepeda. Ya. Pergi sepeda di Pak Haji, hati-hati Pak Haji. Maunya itu tahu kita harus dampingi. Jangan lupa singgah di konter itu. Apa dibikin? Siapa tahu habis pulsanya. Siapa yang habis pulsanya? Anda yang habis pulsanya itu Boya Tenji Gorra. Habis pulsanya, mengisi pulsa kayak atau data ya. Sekalian mi cari Tenji Gorra di. Tidak bisa ya kita namanya usaha lah. Jangki Pak Haji. Pak Haji tunggu mi. Sekarang mi. Oke. Jadi selesai mi intronya. Selesai mi intronya. Belum sebenarnya. Jadi saya ini kan F8 sudah berkali-kali dilaksanakan tiap tahun toh. Jadi kalau Jono sendiri sudah pernah Mika ke masuk ini di area F8 ini kalau di eventnya? Saya tidak pernah kesana. Kenapa tahu? Ya. Karena masuk bayar juga. Iya. Mana? Iya. Kan dibayar juga toh. Dibayar masuk, terus? Ya, begitu. Jadi kalau kita keluar ke sana lebih berapa harus bayar lagi masuk. Gitu. Nah ditargetkan ke 600.000 pengunjung ini? Ya enggak tahu nih apakah bisa atau tidak. Iya. Seperti itu. Kenapa masukku ini kan sudah yang keberapa ini ya? Saya berapa tahun ini? Yang kesekian kalinya. Kesekian kalinya, pokoknya tiap tahun ya ada. Tidak ada minat atau apa begitu untuk ke F8? Tidak ada ya, apa yang menarik. Kebanyakan orang yang datang ke sana kan menarik kalau ada api. Ini jadi tempat ini juga wisata ya, wisata seni dan budaya. Iya. Karena orang juga ada tingkat jenuhnya. Iya. Kalau seperti saya jalan saja, beli beras saja. Lebih penting. Nah karena Bu Hawani aja makin minta dan Baji tidak juga minta. Saya maksud saya tidak baik kita orang minta. Bisa dikirimkan contohnya begitu. Jadi sudah. Kebetulan jadi itu panasannya gigil gitu. Aku jambatan. Sabar Anton. Dengan itu yang bagus itu ya, yang pasti masukin. Tanpa dia. Tapi itu ya ada lagi bunyi. Ada orang sudah diisi susah. Ya sudah. Tapi ndak penasaran Ki ini masuk ke F8 untuk saksikan Ki? Apa sih membuat penasaran untuk datang ke sana? Ya kan? Jadi kegiatannya tuh? Ya kita kan hanya musik. Yang membuat anak muda itu datang ke sana ya ada artis, ya kan ada pergerakan musiknya, seperti itu. Bagaimana dengan para pedagang yang ada di dalam, apakah sesuai dengan harapan atau tidak, ya kan? Iya. Karena kan pedagang juga sewa juga,
tidak gratis. Tetap tahun ini berapa sewanya di sana? Tapi ini kan siapa tahu mau saksikan betul gitu keanekaragaman budaya Bugis Makassar, Toraja dan Mandar. Ya kan ada di situ, kalau lewat siang-siang itu ada kira bonganya apa. Tapi tertutup sekali tertutup sekali nih eventnya ditutup semua sih itu daerah Pantai Losari. Kalau memang Anda mau menarikkan itu gratis masuk. Tapi untuk menarik kunjung, kan seperti itu. Ini kan artinya event itu ini memang ya kegiatan ekonomi lah, seperti itu. Jadi segala sesuatu tidak ada yang gratis. Ini parkirnya, dan masuknya kan tidak harus bayar orang. Jadi orang-orang yang makanya berpikir dua kali sebenarnya karena harus bayar lagi mas. Sampai di dalam ada sedang dibeli. Sampai di dalam dibeli ya. Kalau begitu jam maki paimpi, ketinggal maki di rumah, kalau maki bayar masuk. Tadi di warkop menyanyi-nyanyi. Seperti kalau saya seperti kan orang beda-beda pikirannya. Itu. Yang diharapkan ini kan F8 ini kan bisa bertumbuhnya ekonomi masyarakat terutama UMKM itu. Ya kan seperti itu ya. Mudah-mudahan juga dengan adanya kegiatan ekonomi seperti ini, artinya memang bisa mendongkrak, bisa membuat ekonomi masyarakat Menengah itu tumbuh dan berkembang, ya kan? Jadi yang diharapkan sebenarnya. Dan itu ya kalau perlu ya mungkin setiap 3 bulan ada event seperti ini mungkin bisa dilakukan ya untuk berkembangnya tumbuhnya itu kegiatan UMKM itu. Mungkin ini bukan di Losari, mungkin yang tempat-tempat lain misalnya di Karebosika atau di lapangan-lapangan lah yang memang sebagai pusat kegiatan masyarakat. Nah, kalau perlu itu digratiskan masuk. Ini supaya bisa memancing, bisa untuk masyarakat bisa datang ke sana. Ini kan yang baru-baru dilakukan oleh mahasiswa UNM ini baru di Goa. Ini kan kalau masuk gratis. Jadi sebaiknya ini jangan dikasih bayar. Nanti ketika di dalam ada yang menarik untuk masyarakat mau beli, mau gunakan, baru dibayar ya. Bayar itu kan itu lebih menarik, itu bisa lebih masyarakat untuk datang ke sana mulai dari masyarakat bawah sampai ke atas itu bisa di cover semua. Kalau dibayar lagi mungkin 20.000 per orang, mereka juga berpikir, apalagi kalau yang ekonomi mana ke bawah seperti itu. Ke sana mana anak-anak saya bawa anak-anaknya mau belanja. Kayak saya 3 anak, 5 orang Kak. Itu kan tidak apa-apa bayar. Tapi saya sendiri kalau ditanya Kak, belum pernah Kak ke F8. Saya juga belum pernah ke sana. Saya saja belum pernah. Jadi di tahun 2016 ternyata mulai ini F8 ya. Ini kan berjalan berapa tahun. Tapi memang artinya banyak setiap tadi yang di kelas mungkin ada yang lain ya. Tapi tadi kan digratiskan orang masuk. Harapannya bisa digratiskan masuk ya. Ini bisa masyarakat datang ke sana bisa menikmati semua kalangan masyarakat mungkin dengan seperti itu transaksi yang ditargetkan itu ya bisa tercapai 30 miliar rupiah. 30 miliar rupiah dan ini kan Biasanya kita tidak pernah dengar apakah betul apa yang target itu tercapai. Kita juga tidak perlu juga karena angka-angka itu bisa dimanipulasi tergantung pesanan. Jadi ini untuk lebihan lagi tidak mengecewakan ya. Kalau melebihi target berarti tidak juga sih sebenarnya. Hanya untuk menutupi rasa kekecewaan ya akhirnya dibuatlah sesuai dengan selera pesanan. Tapi harapan saya memang mudah-mudahan ini ada dampak positifnya terhadap
para usaha menengah ke atas, menengah ke bawah ya. Iya. UMKM ini bisa UMKM. ada efek bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Oke. Dan bukan sampai di situ pada festival sebenarnya, tetapi di luar semua itu mungkin ada semacam dari pemerintah lah perhatian yang lebih untuk pengusaha kecil ini, menengah. Iya. Itu yang kita harapkan. Oke. Tidak berhenti pada hanya sekarang sebatas di festival gitu. Gitu. Oke deh. Karena kayaknya mungkin ada yang masuk ini dia mungkin karena ada kode-kode. Bunyi-bunyi Medi. Ada bunyi-bunyi. Mungkin juga habis ini kue Iseng. Iya, makan semua sampai sakit perut tak nah. Ya, makasih Pak John sudah komentarnya ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak John. Yang lain saya tunggu partisipasi Anda melalui telepon 0811 400 9250. Apa yang membuat Anda tertarik ini berkunjung ke F8 ya, sahabat budaya. Jadi F8 Makassar di tahun 2024 menargetkan transaksi hingga 30 miliar rupiah. Dan ini temanya The Unity, merupakan kelanjutan dari tema tahun sebelumnya ya. Iya, Assalamualaikum. Halo. Halo Bari Basa. Iya, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Bunda Jani. Iya. Berubah suara tak dari mana Ki Bunda? Datang Ki jogging. Tidak. Maka ini pergi ke Semarak bulan Muharram. Oh, Semarak bulan Muharram. Di mana? Bulan Muharram. Iya. Di kecamatanku. Oh, deh. Masih toh berkegiatan. Bunda Jani. Jadi apa tuh komentar teh ini Bunda ditotong ini F8 di Makassar. Tidak pernah Pak. Belum pernah ke sini. Belum pernah Kak. Iya. Jadi masih buka di tempat sendiri. Oke deh, jadi eventnya Kota Makassar ini event yang paling bergengsinya ya di Kota Makassar. Jadi semua tergabung budaya, seni, wisatanya, pokoknya yang ngasen nama. Pernah Pak ke situ. Belum pernah ke situ. Kemarin saya makan tembus di Bari Basa di sana di Warkop, tidak bisa tembus. Iya Bunda, kita kalau di siaran di situ Ki padat sekali waktunya. Banyak pengunjungnya. Jadi itu saya makanya dari lokasi 1 kilo itu saya mengajak Kak ke dong, ku ajak Ki ke sana ke yang dekat-dekat ke Warkop. Nah kalau pas Ki ada di Warkop pasti kasih bicara Ki. Mana sih kilo jika kamu memandai atau tudiang ya kita belum kita. Ya pagi pagi-pagiin juga dong. Itu di anak nama kiyo. Oke Bunda, terima kasih banyak sudah bergabung. Ini mau berangkat ini. Oke. Semarak Ramadan ada lomba-lomba Semarak Muharram. Semarak Muharram ada lomba pidatonya, ada lomba-lomba dan lele. Oh, dekat-dekat situ ya Bunda, di kecamatan Ki. Iya, dekat situ. Kecamatan ya luar biasa. Di masjid yang terbaru dibangun di situ namanya Haji Sajirandra. Ada situ pesantrennya nanti. Iya. Bang, iya Bapak lek Bunda. Semangat, hati-hati di jalan ya. Semuanya disiap selalu. Iya. Makasih yang lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Jiani di Kompleks Perhubungan Udara ya. Nah, pendengar, saya nantikan kembali telepon Anda. Silakan di 0811 400 9250. Nah, jadi dari temanya The Unity F8 kali ini akan berlangsung mulai tanggal 24 sampai 28 Juli 2024 ya. Kelanjutan dari tema tahun sebelumnya yaitu The Next Gen Treasure yang memberikan penjelasan bahwa ragam bahasa, ragam budaya dan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh berbagai suku, agama, bangsa telah dipersatukan di F8 Makassar ini ya. Baik sahabat budaya, saya masih
menantikan partisipasi Anda. Apakah ada yang sudah pernah ke tempat F8, yang sudah menghadiri F8 dari tahun ke tahun ya. Ya, jadi target dari F8 ini 600.000 pengunjung, transaksi diproyeksi hingga 30 miliar rupiah. Jadi yang F8 ini sudah masuk dalam Karisma Event Nasional 2024. Assalamualaikum, halo, Bari Basa. Halo, Iya. Dari Bone Mbak. Oh, siapa lagi namanya? Upi. Iya. Upi. Oh iya, Upi di Bone. Oke, bagaimana kabar tak Upi? Sehat Ji? Alhamdulillah. Baik. Oke, alhamdulillah baik Ji. Iya. Apa yang ingin dikomentari Upi? Iya. Bagi yang apa ini Mbak yang di bermonitor ini Mbak baru bagus. Oh, oke, baik. Iya, monitor mungkin dulu paling di Upi. Terima kasih. Iya, nanti baru gabung ke lagi. Oke deh. Iya. Saya sapa juga, terima kasih buat Aras Rupidara, selamat pagi Dembaji, salam Bari Basa, sehat selalu. Terima kasih. Nah, jadi salah satu event yang paling bergengsi di Kota Makassar ini F8 yang menargetkan 600.000 pengunjung, transaksi diproyeksi 30 miliar rupiah. Jadi F8 ini yang akan digelar di Anjungan Pantai Losari Makassar pada tahun 2024 di tanggal 24 sampai 28 Juli. Jadi banyak ragam bahasa, budaya, dan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh berbagai suku agama bangsa telah dipersatukan di F8 ya. Nah, nanti jumlah kunjungan tahun lalu mencatat 471.000 orang selama 5 hari, dan tahun ini akan menargetkan antara 500.000 sampai 600.000 pengunjung. Baik sahabat budaya, sebelum saya terima kembali telepon Anda, kita nikmati dulu persembahan lagu berikut ini. Man laka naken, man laka tani angga, kuasena iki andi, tahu toata karae, inake ane
Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan. Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia. Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona. Masa sih? Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan. Kalau kuliner? Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia. Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara. Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Halo adek, siapa yang jemput? Kenapa kamu nanya? Rumahnya di mana? Kamu nanya. Sini sama om. Kamu mau es krim nggak? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Sabaraga
Baik, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya di acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Jadi F8 ini mulai di tahun 2016 dan sampai saat ini masih terus digaungkan ya. Dan Makassar F8 International Act Festival and Forum ini masuk dalam Karisma Event Nasional 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ditargetkan diramaikan 600.000 pengunjung untuk tahun ini. Nah, jadi sahabat budaya, F8 event yang menggabungkan beragam potensi seni, budaya dan gastronomi Indonesia dalam sebuah kerangka festival food, fashion, fusion musik, kemudian film, fine art, fiction writers, kemudian folks dan flora fauna di Kota Makassar. Jadi temanya ini tema The Unity dari kelanjutan tahun sebelumnya, yang akan memberikan penjelasan bahwa ragam bahasa, budaya, perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh berbagai suku, agama, bangsa dan dipersatukan di F8 Makassar. Akan diselenggarakan di tanggal 24 nanti hingga 28 Juli 2024. Dan untuk dari Direktur Utama PT Festival Indonesia, Sofyan Setiawan menjelaskan ada sejumlah inovasi yang dihadirkan dalam penyelenggaraan F8 Makassar tahun ini, dan salah satunya di hari kedua penyelenggaraan akan ada suguhan yang sangat mencerminkan Kota Makassar di 5 zona panggung. Wah. Jadi pendengar yang penasaran nanti hadir untuk menyaksikan F8 ini, Anda bisa datang di Pantai Losari ya. Sebentar saya akan kembali menemani Anda sahabat budaya. Kami akan hadirkan dulu informasi kabar Ratna Pro 4. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kabar Ratna Pro 4. Jeongju adalah nama salah satu minuman khas Korea Selatan. Dengan memakai nama ini, salah satu lorong wisata di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Talo, Jeongju juga merupakan nama kota yang terkenal sebagai tempat berkumpul untuk kulineran. Dari makna itulah, lorong wisata Jeongju Kelurahan Ujung Pandang menyulap kampungnya menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai. Ada beberapa penjual makanan ringan dan minuman, dan ada juga beberapa UMKM yang membuat dan menjual berbagai macam kerajinan kreatif. Demikian kabar Ratna Pro 4.
katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang katulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawang engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi je mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu bisa sapo ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna, magampang diakses. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makutu paru berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ulau mabela
mapoji dialeta tapa padaka seri pada turi madingi sukuni robateku mapoji dialeta na kulenara musampo batu malepa ati mapojiku pulau mabela diwi papojiku nasaba aleta temat dan wani lauri aleku ulau mabela tiwi singarku. Sukuni robateku mapoji dialeta tapa padaka seri pada turi madingi sukuni robateku mapoji dialeta na kulenara musampo batu malepa ati mapojiku ulau mabela tiwi singarku. Baik sahabat budaya, dan saat ini di sesi kedua kurang lebih 11 menit berlalu dari jam 8 pagi ya. Saya nantikan kembali telepon Anda, dan Anda juga bisa kirim pesan di kolom komentar ya. Oke, jadi dari Andi Tendri juga terima kasih sudah ada di kolom komentar ya. Dembaji, kalau saya tidak pernah berkunjung ke F8, hanya anak-anak yang di rumah. Saya dengar di sana banyak hiburan, pertunjukan sampai makanan kuliner dan minuman ya. Jadi kalau ada juga yang senang ke F8 karena mencari hiburan ya, pertunjukannya sampai kuliner dan minuman yang ditunggu-tunggu ya untuk hadir di Makassar F8. Nah sahabat budaya, saya nantikan telepon Anda di 0811 400 9250. Jadi informasinya juga dari KBRN Makassar bahwa Dinas Perhubungan Kota Makassar akan merencanakan atau telah merencanakan untuk rekayasa lalu lintas mengantisipasi lonjakan kendaraan di sekitar kawasan Monumen MNX ini hingga sepanjang Anjungan Pantai Losari. Jadi langkah yang dilakukan sebagai persiapan menyambut
pagelaran Makassar F8 yang akan berlangsung pada tanggal 24 hingga 28 Juli. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Zainal Ibrahim, menjelaskan bahwa upaya utama adalah menerapkan sistem kontraflow di beberapa titik strategis seperti Jalan Haji Bau dan Jalan Lamadu Keleng serta rekayasa di area bundaran CPI dan MNX ini. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dari Metro Tanjung Bunga menuju CPI, telah disiapkan jalur alternatif yang melewati bundaran bundaran ikan ya. Kendaraan akan diarahkan dari Jalan Raja Wali belok kiri masuk ke CPI, kemudian melalui bundaran ini untuk menghindari kemacetan di tengah. Selain itu, akses menuju Masjid Kuba 99 Asmaul Husna akan tetap lancar dengan penyesuaian jalur di Jalan Metro Tanjung dan juga jembatan CPI yang hanya menggunakan satu jalur yang dibuat menjadi 2 jalur dengan barrier di tengah ya. Dan ini area yang akan disterilkan dari kendaraan meliputi depan monumen, Jalan Metro Tanjung Bunga dan Jalan Penghibur hingga depan Rumah Sakit Stella Maris, dan juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan pelaksanaan rencana ini akan berjalan dengan lancar ya. Dan itu tadi informasi yang kami hadirkan, menyiapkan rekayasa selama Makassar F8 yaitu arus lalu lintas agar berjalan dengan baik ya. Oke, terima kasih dari Daeng Mangka. Halo Daeng Mangka yang ada di Pangkep. Terima kasih kolom komentarnya ya. Iya, yang mau bergabung silakan, saya nantikan partisipasi Anda di 0811 400 9250. Jadi nanti di sekitar kawasan Monumen MNX ini hingga sepanjang Anjungan Pantai Losari akan dilakukan persiapan menyambut pagelaran Makassar F8 yang berlangsung di tanggal 24 hingga 28 Juli.
Karena ikau di bawah aku lela pakai ro ikau sere inakerua te atonja lani tunai tena sikali nakke susahku nuboko inna talasaku siranu kana susah nyawaku amoli simpum pamai siranu kana susah nyawaku amolika simpum pamai. Mozaik Budaya. Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Yuk, itu kerannya belum ketutup loh. Udahlah, cuma netes doang. Leganya. Habisin dong, lumayan itu airnya. Udahlah, ntar begah akunya. 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya. Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir? Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dikasih kawin bapakmu, sakinah hatiku kasihan. Ndak bisa ku tangi kudung larian pi merantau. 7 tahun baru kau pulang.
Pacific Broadcasting Union dan Radio Republik Indonesia mempersembahkan DA ABU Media Summit Indonesia 2024, the Gala Award Ceremony of the ABU Together for Planet People Peace. We stand together in this world we call our home. Menampilkan Cakraka, jadikan aku Putri Aryani, Break my heart, break my heart. Maria Pudesa, Aku pernah berjuang. Jos Florentino, yang ditinggal pergi. Gus Teja. 7 Agustus 2024, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, live dari Sakala Resort Bali, Indonesia. Disiarkan juga di Pro 1 dan juga Pro 2 FM seluruh Indonesia. Together we take action to save the planet. Baik, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Iya, yang ingin bergabung silahkan di 08 11 400 9250. Halo Ica juga, monitor dari Bone ya. Nah, dari komentar ini informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto diminta kepada didampingi ya. Maksud kami Muhammad Ramdan Pomanto didampingi Kepala Dinas Pariwisata Muhammad Rum dan PLT Kepala Diskominfo Ismawati Nur menonton aksi aerobatik trike dari Anjungan City of Makassar Sabtu kemarin. Dan selain dalam rangka peringatan Hari Bakti ke-77 TNI Angkatan Udara, aksi ini juga merupakan salah satu bentuk pemanasan sebelum beraksi di Makassar F8. Jadi demonstrasi udara atraksi Suko dari TNI Angkatan Udara ini masuk dalam agenda rutin sebelum opening ceremony F8 Makassar yang digelar setiap tahunnya. Dan informasinya Dani Pomanto mengatakan insya Allah atraksi Sukhoi akan seperti tahun-tahun lalu, dan juga meninjau persiapan F8 dan menonton aksi aerobatic trike di Anjungan City of Makassar. Selain atraksi udara, di F8 juga akan diisi dengan atraksi laut mulai sore hingga malam hari. Bahkan 6-7 kapal pinisi yang akan berlayar dan menjamu tamu VIP dari F8 Makassar ini. Mulai dari makan malam Sunset Quay menuju venue, dan juga untuk itu dan Pomanto mengundang seluruh masyarakat Kota Makassar untuk menyaksikan atraksi Sukhoi di sore hari sebelum pembukaan F8 Makassar pada 24 Juli 2024 mendatang.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional. Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa. Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan. Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau ka bawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh per berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Merendeng marah
Baik sahabat budaya, dan berikut masih kami hadirkan informasi di Bari Basa ini, kabar pagi, obrolan santai dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dari Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Events Vincentus J. Madu mengapresiasi F8 yang masuk kembali dalam top 10 Karisma Event Nusantara Kemenparekraf. Dan ini tentu tidak mudah karena dikurasi oleh tim independen yang sangat ahli di bidangnya. Dan setidaknya ada 5 hal yang membuat F8 ini dapat kembali masuk dalam top 10 Karisma Event Nusantara Kemenparekraf ini. Pertama, terkait ide atau gagasan, di mana setiap tahunnya event harus ada ide dan gagasan baru. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi pemasaran, di mana F8 Makassar telah memiliki sosial media resmi, logo, dan sangat
terintegrasi dalam melakukan promosi. Kemudian yang ketiga adalah terkait event manajemen, di mana F8 Makassar dinilai berhasil dalam melakukan manajemen pengunjung, termasuk menyiapkan tempat parkir yang sangat luas pada tahun lalu. Baik sahabat budaya, saya akhiri tentunya ya di acara di Baribasa kali ini, kabar pagi obrolan santai, dan tentunya dengan diadakannya F8 ini diharapkan tahun ini mempunyai konsep khusus, yakni Makassar Sekalia, dan menampilkan keanekaragaman budaya Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar dalam satu event festival. Baik sahabat budaya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini. Sebentar kita akan berjumpa kembali dengan berbagai program acara berikutnya. Saya Dembaji pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah. Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini. Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api. Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat. Ibu takut Bu, kenapa banyak bencana Bu? Tenang anakku, tenang. Tidak mau Bu, cepat rusak bumi Bu. Tenang nak, tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia, serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli. Hijriyah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriyah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama 1 minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada 1 tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Kabar Ratna Pro 4. Ati Raja merupakan lagu rakyat daerah di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Lagu ini menceritakan tentang bentuk pengucapan syukur dan sikap keberserahan diri pada Tuhan serta menganggap Tuhan hanya satu atau tunggal. Lagu Ati Raja bentuk aslinya berlaras pentatonik dan pada zaman gramofon masih diputar dengan tangan, dan ini lagu diciptakan oleh seorang musikus Tionghoa bernama Ho Eng Ji dengan iringan orkes musik Cina. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aku cinta malebanan Mingka tuliang nyimane Ku binawang briteanu Mia jasalam Luempori sasalalan si kuntule balaloa anjo ikau mapogo pala pamari tak deji kuase memang dan kadang kepanganimu tenaja kapan aku cinta malebanan mingka tuliang nyimane ku binawang briteanu mia jasalam Nuin ponen sasaran Ini saya sedang berjalan menuju ke dapur dari rumah makan Aroma Coto Gagak Makassar. Ini tempat masak rupanya. Saya turun berantakan tanpa ini. Kalau kebetulan lewat di sini pasti singgah di sini. Lain tangan, lain rasa, lain racikan, lain aroma. Makanan berkuah selalu sukses untuk meningkatkan nafsu makan dan memanjakan lidah. Di Kota Makassar, ada satu kuliner berkuah yang namanya sudah cukup menggema hampir ke seluruh pelosok tanah air, yaitu Coto Makassar.
Hidangan berbahan dasar daging dan rempah-rempah ini merupakan salah satu menu yang sangat populer untuk disantap pada saat Anda mengunjungi kota Makassar. Kuah coto yang gurih ini dimasak dalam kuali dan pembakarannya masih menggunakan kayu bakar. Itulah yang membuat aroma dan rasanya ajib banget. Kalau Anda menikmati coto Makassar di warung Aroma Coto Gaga, ada perbedaan rasa ketika coto dimasak di atas kompor dibandingkan menggunakan kuali yang terbuat dari tanah liat dan dibakar di atas tungku kayu bakar. Dulu, tapi kan sekarang biasanya seperti kayu susah, makanya kita ada dua, bisa pakai kompor, bisa pakai kayu. Beda rasanya aja? Pasti beda. Jadi makanya kita yang pakai kompor itu untuk masak daging. Yang itu daging untuk dibuang kuahnya, bukan dipakai. Terus yang pakai kayu itu kuahnya dimakan sama tamu. Oh, kuah cotonya ditungku? Iya. Berdiri sejak tahun 1973, warung Aroma Coto Gaga didirikan oleh Bandu Dengkappa yang kemudian dikelola oleh anaknya hingga sekarang, yaitu Haji Jamaluddin Denasa bersama istri Haja Suwarni. Menjaga cita rasa dan aroma menjadi kunci tersendiri untuk warung Aroma Coto Gaga. Aroma yang khas terus dipertahankan selama 43 tahun. Setiap warung coto di kota Makassar memiliki resep dan rasa khas masing-masing. Yang membuat coto Jalan Gaga ini memiliki banyak peminat adalah karena rasa kuahnya yang gurih, segar, dan tidak begitu berlemak. Rahasia di balik kenikmatan aroma coto Gaga terlihat pada teknik memasaknya yang masih menggunakan kayu bakar serta cara meracik kuah kaldunya agar tidak berlemak. Kuah coto Gaga yang segar ini memang selalu berhasil membuat warga yang melintas di Jalan Gaga bergairah untuk menyantap coto legendaris ini. Saya dengan Haji Suharni, istri dari Bapak Haji Jamaluddin Denasa. Memang Pak Haji yang pengelola pertama. Kita ini sebagai istrinya cuman melanjutkan. Jadi sejarah-sejarahnya nih coto dari pertama saya sudah diceritakan. Dari Aroma Coto Gaga, Makassar, Jalan Gaga nomor 27. Nah, jadi kan coto sekarang banyak macam, tapi ini kan ada istilahnya Pak Haji sebelum dulu itu lain tangan lain rasa. Cita rasanya kan kadang orang itu bagaimana bumbunya, ada kan tersendiri masing-masing orang, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, tapi kita kan khasnya memang aroma dari awal kita pakai. Jadi untuk mempertahankan ciri khas aroma coto Makassar itu harus kuat itu, mulai dari satu yang di bahan dipakai, nomor 2 kebersihannya, nomor 3 pelayanannya. Itulah semua yang kita jaga di sini. Jadi selama ini kita kelola, Pak Haji kelola ini sudah 43 tahun, tahun 73 berdiri di sini. Tapi cuma lokasi ini dibawa, karena bisa kita beli samping kanan kiri ini kita bisa meningkat sedikit. Dari lokasi pertama itu memang di Jalan Gaga? Iya, Jalan Gaga memang di situ ada 4 kali berapa. Cuman dari awal Pak Haji kontraknya itu berapa 1 tahun, lakunya cuma biasa 50 ketupat. Saya Regi dari Jakarta. Saya makan coto gagak karena rasanya beda dengan coto yang saya biasa makan di Makassar. Dan tempatnya nyaman ya buat sambil kerja, sambil nongkrong sama teman, enak. Bahan yang digunakan, kebersihan, dan pelayanan semuanya dijaga selama 43 tahun. Pertama kali berdiri di Jalan Gaga dengan ukuran warung hanya 4 kali 5 petak, dan saat ini menjadi bangunan dengan 5 ruko besar. Awalnya semangkuk coto Makassar dijual dengan harga hanya Rp5. Dan sekarang, seiring perkembangan ekonomi, semangkuk kuah coto yang gurih ini dibanderol seharga Rp20.000 dan untuk ketupatnya seharga Rp1.000 per buah. Masih Rp5. Itu daging masih murah, masih Rp50 itu 1 kilonya. Tidak, pada waktu itu memang harga uang itu tinggi. Iya. Dari tahun 73 kita sendiri nih racik ini. Saya sendiri. Jadi begini, awal pertama Bapak dulu buka Gaga ini tahun
30-an. Tapi pada waktu itu 3 tahun kemudian dia dapat tempat di pasar. Akhirnya dilepaskan saya. Dia bilang, ini tempat kau jalankan, bagaimana kau bisa miliki. Pelan-pelan saja biar tidak laku, jalankan. Begitu dia tidak lama, mulai bagus. Akhirnya saya beli 4x5. Bapak sih yang kecil sebelah. Mungkin kita sudah dapat itu. Nah, itu terus berkembang. Mulai saya ambil itu tenaga kerja. Dulunya saya sendiri. Kita ikuti juga seleranya tamu. Jadi kita pelajari apa yang tamu ini buka sama hari makan. Itu harus kita ikuti. Nah, akhirnya berkembang. Kita beli di sebelah-sebelah. Akhirnya seperti ini. Jadi makanya saya tidak bisa buka di tempat lain. Saya takuti jangan sampai anak-anak bikin salah. Tingginya harga daging lokal tentu menjadi masalah buat para penjual coto di Makassar dalam menghasilkan kualitas dan rasa. Akan tetapi, warung aroma coto Gagak tetap dengan ciri khas sejak tahun 1973. Tentunya bukanlah hal yang mudah membuat cita rasa coto yang lezat dan gurih sehingga pengunjung tetap akan mencari aroma Rp5 ini. Aku Monik dari Jakarta. Kenapa suka sering makan di sini? Karena punya khas sendiri sih daripada coto-coto yang lainnya juga. Kalau kesini pasti juga wajib selalu kesini kitanya juga. Dari rasanya juga beda sih sama yang lain. Tidak pernah kita alhamdulillah bersaing itu, malah kita bersyukur. Masing-masing kita Allah sudah atur semua itu. Kalau hidup kita bersaing tidak akan bisa usaha maju, tidak akan bisa pasti. Yakin kalau kita berusaha dengan ini hidup mau bersaing, dengan hidup mau ini akan pernah yakin. Kalau kita berusaha karena Allah pasti datang. Ini begini COVID 1 tahun saya tidak ada karyawan usaha PHK-kan. Mengapa hidangan coto Gagak mendapat tempat di hati pengunjung? Semua ini bisa terjadi karena didukung bahan yang berkualitas, usaha dengan membaca keinginan penikmat coto, dan menjaga cita rasa sejak tahun 1973. Tidak akan berpindah ke tangan yang berbeda, lain tangan, lain rasa. Dari tangan Haji Jamaluddin Dainasa, kita menikmati aroma Rp5 sampai masa kini.
buang aja di situ. Nanti juga hanyut. Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah. Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan. Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan. Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
sabak